18 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Ike. Pak, tolong gambarkan apa itu front end dan back end. Saya baca-baca tetap kurang paham. Oke. Jadi ini istilah front end back end biasanya dipakai di teman-teman yang ngerjain web sih. Biasanya. Oke. Jadi kalau kita punya server web, kita biasanya bagi dua kerjaan besar. Ada yang kalau ini web server dibagi dua besar ya. Ini misalnya di sini ada internetnya. Ini ada internet, ada user di internet, dan mereka akses ke server webnya kita. Oke. Biasanya yang akan tampil di web server kita adalah tampilan kayak gini lah. Misalnya kita masuk ke sinilah, browser lagi, WordPress lah. Kita klik aja sembarangan ya. Ini adalah tampilan yang kita lihat dari luar. Oke. Ini tampilan dari luar. Nah, terus di sini ada menu-menu nih. Ada blog, website, domain, e-commerce segala macam. Ini ada menu lagi, tim, plugin segala macam. Ada resort, ada harga, duit. Bisa diklik. Kita bisa ngelihat harganya. Nanti diklik lagi. Ini harganya sekian, 40.000 sebulan, ini 80.000 sebulan, ini 300.000 sebulan, dan sebagainya. Kalau kita klik lagi, kita masuk informasi lebih lanjut, kita harus bikin account dan sebagainya. Yang bentuknya tampilan-tampilan gini adalah yang di depan yang langsung berinteraksi dengan kita. Cuma di sini ada juga yang masuknya ke belakang sih. Ini kayak daftar harga, ini harga sekian. Ini biasanya dia nanya, si tampilan depan akan nanya ke belakang, harga personal berapa sih harganya? 44.000, nanti dikeluarin. Di sini ada 44.000, ada 89.000, ada 289.000. Ini datanya dapat dari mana? Dari belakang sih, ada dari database lah di belakang. E-commerce sekian, ada database di belakang. Coba kita lihat lagi. LMS Ono Center Moodle. Ini e-learning yang saya pakai lah. Sebagian besar dari Anda sudah pernah pakai e-learning di sini pasti ya. Masuk ke e-learning saya. Nah, ini tampilan depannya kira-kira kayak gini lah. Kita bisa klik ini. Ini bisa diklik lagi. Nah, terus langsung silakan lihat database ini. Nah, itu bisa dilihat. Model yang sama juga saya pakai di sini, LMS Dharma Jaya. Jadi ada yang tampilan depan seperti ini, ada yang lagi berpelukan, gitu segala macam ya. Nanti Fajrin ngamuk ke saya. Wah, Fono keterlaluan ngasih komentarnya. Ini Anda bisa klik ini. Misalnya saya klik di sini. Nah, ini tampilan di depannya ya. Ini tampilan depan sih. Oke, nah cuman kalau misalnya kita pengen lihat nilai, klik ini nilai, nah baru seru nih urusannya. Kalau di sini nilainya nggak ada, yang di Ono Center nilainya parah berantakan banget yang di Ono Center. Kita bisa lihat nilai. Dan ini ada nama orang nih. Nama orang dapat dari mana? Dari username password masing-masing orang. Nah, kita bisa lihat nilainya masing-masing di sini nih. Nih. Ini ujian, ini berapa? Ini nggak pernah ujian nih Widodo, ini nggak pernah ujian, kayaknya dia mundurkan diri kali. Ini ada yang dapat nilai 10, 8 segala macam. Kalau kita lihat lagi ke masing-masing orang, kita bisa lihat nih. Klik gitu ya. Nanti kita bisa lihat oleh Absor ini ujian udah ngerjain UAS belum dia? Bisa kelihatan di sini langsung. Ini UASnya masih kosong, tapi UTS-nya udah dapat nilai 73. Oke, kita klik UTS-nya. Oke. Dia ngerjain berapa kali? Sekali, dapat 73. Dikerjakan dalam waktu berapa lama? 2 jam 33 menit. Soalnya mana yang benar, mana yang salah kelihatan di sini. Nomor 1 salah, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 salah, 5, 6 salah, 7, 8, 9 benar. Dapat dari mana data ini? Dapat dari database. Siapa? Mas Ulil Absor ini ngerjain yang mana aja, dapat nilai berapa, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang kuning berarti benar sebagian lagi salah. Oke. Tapi ini kita bisa lihat karena kalau kita klik dia akan nanya ke database di belakangnya. Oke. Ini rata-rata baru ngerjain ujiannya sekali doang sih. Oke. Tapi itu dia nanya. Jadi sini nanya ke database langsung nih. Forensik masih kosong, belum dikerjain apa-apa nih. Belum ada nilai. Saya cari yang ada nilainya nih.
Oke. Oke, ini dapat 5 dari 6, jadi dapat 83 nilainya. Dan ini dia nanya ke belakang sih, belakangnya ada database. Semua daftar nilai segala macam database, dia bukan web. Terus dia si web depan ini akan nanya ke belakang database. Ulil Absar kemarin ujian dapat nilai berapa? Terakhir dapat nilai berapa? Ini dikerjakan dalam waktu berapa menit? Ini semuanya di database di belakang. Jadi beres ya. Jadi kebayang ya, ada yang di depan berbentuk tampilan, gambar dan sebagainya, ada yang di belakang bentuknya database. Jadi kalau kita lihat, yang ini namanya front end, yang depan ini front end. Front adalah depan ya, front depan, tambahin end. End adalah ujung depan. Back adalah belakang, tambahin end, back end. Jadi ujung belakang. Jadi depan kita lihat ada urusannya dengan grafik, desain grafik. Ada urusannya dengan penampilan, PHP biasanya dipakai. Biarpun bisa juga pakai Python sih. Tapi yang sering dipakai sekarang masih PHP. Jadi ada yang desain grafik, PHP segala macam, bisa bikin form segala macam, itu PHP rata-rata. Jadi depan itu grafik. Nah, depan ini akan nanya ke belakang dia. Nanya ke belakang. Tadi nilainya berapa segala macam. Konsekuensinya di belakang sini ada apa? Database. Ada apa lagi di belakangnya? Ada web server. Web server ada di depan biasanya sih. Cuma di handle sama orang belakang biasanya. Ada, walah. Ya udah. Web server. Oke. Ada apa lagi di belakang itu? Ada Linux. Server. Sistem operasinya Linux. Ada apa lagi? Ada jaringan. Ada apa lagi, banyak banget di belakangnya, banyak banget sih. Jadi depan rata-rata buat berinteraksi sama user. Cuman data-data nggak ada di depan sini, datanya ada di belakang semua di database, dan ini interaksi antara depan sama belakang. Jadi belakangnya kayak gini nih biasanya. Jadi orang-orang back end biasanya jago database, programming server, security, apalagi. Banyak lah, belakang mau menjibun. Depan urusannya lebih yang urusan cantik-cantik tuh depan biasanya. PHP, desain grafik, foto, kayak yang ini kan cantik nih kan. Coba kita lihat lagi tuh. Boys, harus logout lagi dah, harus sini kali. No, kan? Harus jago, orang-orang depan harus jago pilih yang mana yang harus difoto, segala macam, orang depan yang jago. Oke. Orang belakang blow on bagian kayak gitu kan. Tapi kalau dikasih yang cantik dia ya tahu lah itu cantik, tapi suruh milih susah biasanya orang belakang. Beres ya. Jadi kira-kira itu depannya, bedanya antara front end dan back end. Dan di balik ini semua harusnya ada ini sih. Nanti di balik ini semua, kalau kebetulan e-learning, saya nanti ada ilmu lagi, satu lagi yang jarang dikasih. Biasanya sistem analis, di sini ada sistem analis dan sebagainya. Sistem analis, data analis, kayak gitu-gitulah. Jadi mereka yang menganalisa bagaimana perilaku user. User senang nggak sih sama yang kita kerjain? Jadi kalau orang-orang programming ini sudah nganalisa, pusing kepala nih programmernya. Jadi nanti ada analis-analis yang melakukan analisa dari statistik yang didapat. Ini kira-kira anak-anak tambah pinter nggak sih? Pakai e-learning, pakai model. Masalahnya di mana sih sampai pada nggak bisa pinter kayak gitu? Itu sama data analis segala macam. Itu di luar back end front end ya. Jadi analis-analis ini yang analisa semuanya. Dan ini dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Sebaiknya kita bikin webnya ke arah mana. Dan ini yang penting sih sekarang ini. Terutama perjalanan. Kalau misalnya kita bikin startup, apalah Gojek, apa segala macam, itu ada di belakangnya ada data analis sih sebenarnya. Kayak Grab segala macam ada data analis. Perjalanan si customer menggunakan aplikasi yang kita pakai, seberapa suka sih, seberapa happy sih. Apakah betul-betul sesuai dengan keinginan si customer? Nah, itu analis ini yang kerja. Nanti analis ini kasih masukan ke backend atau front end. Lu tambahin dong kayak ginian, buat supaya satu klik beres semua gitu. Jangan klik ini, isi ini, Allah ilaha illallah, usernya pada pingsan nanti semua. Malah lari dari aplikasinya kita. Jadi ada lagi makhluk lain di luar back end front end sih sebenarnya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan bagi siapa tadi namanya? Ike. IKEA. Kalau IKEA, istri saya yang suka ke sana. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit masukan lah.